Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuli Mariantika dengan NIM 2020-260-366. Saya dari Universitas Flores, Prodi Fisika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif dan konstruktivis. Yang pertama, teori belajar kognitif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli, teori belajar kognitif secara umum, dan prinsip-prinsip. Yang pertama, menurut Wolfgang Kohler. Teori Kohler didasari oleh penelitiannya terhadap beberapa simpanse, di mana ia menggantungkan makanan di suatu tiang, kemudian di sekitarnya diletakkan balok-balok kayu. Simpanse tersebut mencoba meraih makanan tersebut dengan melompat dari balok kayu, namun simpanse tidak berhasil meraih makanan tersebut. Simpanse tersebut kemudian terdiam sejenak, dan tak lama kemudian simpanse kembali bergerak menuju balok kayu. Simpanse tersebut menyusun balok kayu dan menjadi tangga untuk meraih makanan yang digantungkan di tiang. Yang kedua, menurut Jerome Bruner. Teori Bruner dikenal free discover learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Teori belajar Bruner. Pengetahuan merupakan proses belajar interaktif. Orang yang belajar akan berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, sehingga perubahan yang terjadi tidak saja pada lingkungan, tetapi pada orangnya. Setiap orang akan meningkatkan pengetahuannya dengan menggabungkan informasi yang masuk dengan informasi yang telah dimiliki. Manfaat teori belajar Bruner. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat dibandingkan dengan cara mendengarkan dengan ceramah. Yang kedua, hasil belajar yang dapat mempunyai efek transfer yang lebih baik dari hasil belajar lainnya. Dan yang ketiga, dengan metode ini, nalar si siswa akan aktif bekerja dan memiliki peningkatan karena siswa dituntut berpikir secara bebas. Yang berikut tahap perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Yang pertama, tahap enaktif dari umur 0 sampai 3 tahun, yaitu memahami dunia anak melalui pengetahuan motorik. Yang kedua, tahap ikonik umur 4 sampai 8 tahun, yaitu seseorang memahami objek-objek dunia melalui gambaran atau visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik umur 8 tahun, yaitu seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Secara umum, teori belajar kognitif lebih menekan pada belajar merupakan suatu perubahan proses mental atau proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Yang berikut prinsip-prinsip pembelajaran kognitif. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya memahami pengalaman. Yang kedua, pelajar atau siswa mengembangkan kognitifnya berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar untuk lebih membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Yang berikut teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengertian menurut para ahli. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem saraf. Yang kedua, belajar didasari pada proses pengamatan yang melibatkan seluruh indera sehingga menimbulkan kesan lebih lama dan membekas pada ingatan siswa. Yang ketiga, belajar melalui 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang berikut menurut John Dewey, pembelajaran harus aktif, berpusat pada siswa atau SCL, dan guru bertindak sebagai fasilitator.
Yang berikut menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi apabila anak belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih berada dalam jangkauan kemampuan siswa atau zone of proximal development. Secara umum, teori belajar konstruktivisme belajar lebih ditekankan kepada proses belajar siswa. Proses belajar siswa yang aktif akan membantu mengkonstruksi atau membangun pengetahuan siswa. Yang berikut ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, menekankan pada proses belajar bukan pada hasil. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar siswa. Yang ketiga, mendorong siswa aktif dalam penyelidikan sehingga dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Dan yang keempat, mendorong terjadinya pembelajaran secara kooperatif. Yang terakhir, prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar, menilai pendapat siswa, dan menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi tanggapan siswa. Sekian dan terima kasih.